Sekarang, membangun channel YouTube tidak perlu menggunakan alat-alat yang canggih, cukup menggunakan handphone saja. Kita bisa membuat video-video yang bagus di YouTube. Baik Anda menggunakan Android ataupun iPhone. Terserah apa yang Anda punya. Sebelum kita lanjut, dukung kami dengan cara subscribe dan klik tanda loncengnya agar bisa memberikan konten yang berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Oke teman-teman, selamat datang di channel saya. Dan seperti biasa, di channel ini saya biasa membahas tentang berbagai hal, terutama tentang bertani dan ternak dan bisnis di baliknya. Dan saya juga membahas tentang teknik-teknik saya membuat video di YouTube, alat-alat yang saya gunakan, dan cara saya mengedit videonya. Smartphone yang kita punya, baik itu Android ataupun iPhone, ini adalah alat yang sangat powerful untuk kita gunakan memproduksi video-video di YouTube. Karena apa? Karena sekarang kamera-kamera handphone itu sudah bagus banget, sekaligus softwarenya sudah benar-benar canggih. Nah, di sini saya akan membahas aplikasi yang saya gunakan untuk editing video. Dengan handphone yang kita miliki, kita bisa menyimpan file video yang besar. Ya minimal handphone sekarang itu kapasitas internalnya 64 GB ya rata-rata, bahkan lebih. Itu bisa menyimpan file video yang banyak. Kemudian kita juga bisa membuat video slow motion dengan kamera pada handphone tersebut. Bahkan beberapa handphone sekarang sudah bisa membuat video dengan kualitas 4K. Jadi dengan kamera handphone saja kita bisa membuat konten yang bagus untuk diupload ke YouTube. Kemudian untuk pencahayaan, saya sendiri tidak menggunakan lighting. Saya hanya menggunakan cahaya alami dari matahari ya. Kalau di rumah saya biasa syuting di depan jendela, dan keseringan saya syuting di luar rumah ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita harus mempunyai alat-alat yang bagus untuk membuat sebuah konten di YouTube. Kemudian untuk editing, kita juga tidak perlu menggunakan PC atau laptop. Kita cukup menggunakan handphone saja. Nah, di sini saya akan membandingkan dua software yang benar-benar powerful yang saya gunakan di handphone. Yang pertama adalah LumaFusion dan yang kedua adalah KineMaster. Nah, kedua-duanya juga sangat bagus. Nah, di video ini saya akan cenderung lebih membahas tentang LumaFusion karena sudah banyak sekali orang-orang yang membahas tentang aplikasi KineMaster ini. Ini benar-benar powerful juga. Nah, kenapa saya lebih memilih membahas LumaFusion? Yang pertama alasannya adalah belum banyak orang yang membahas. Yang kedua, karena LumaFusion ini kita cuma satu kali beli, jadi lifetime ya, satu kali beli selamanya. Dan kita akan terus mendapatkan update kalau ada update terbaru. Sedangkan KineMaster kita harus membeli langganan, bisa per bulan atau tahunan. Nah, di sini yang menjadi saya lebih memilih untuk menggunakan LumaFusion daripada KineMaster. Bukan berarti karena KineMaster jelek, tidak, sama-sama bagus, tapi karena biaya langganannya ya, karena biaya dari softwarenya tersebut. Oke, langsung aja kita lihat aplikasinya seperti apa. Oke teman-teman, ini dia aplikasinya. Yang pertama LumaFusion yang ini, dan yang satunya lagi KineMaster ya. Nah, saya menggunakan dua-duanya, tapi saya lebih menggunakan LumaFusion. Karena apa? Karena biaya langganannya ya. Kalau LumaFusion kita satu kali beli. Dulu saya beli 439, itu satu kali beli, dan kita akan mendapat update selamanya ya. Kita akan dapat support selalu ya. Yang kedua adalah KineMaster. KineMaster ini bagus, sangat bagus, tapi dia langganan ya, jadi bisa per bulan atau per tahun. Kalau tidak langganan, kita fiturnya ada yang dibatasi dan ada watermarknya teman-teman. Nah, ada sih yang krek-krekan ya, tapi ya usahakan aja ya kita menggunakan produk yang benar-benar kita beli ya, biar berkah dan juga biar kita mendapat update selalu ya kalau ada update terbaru dari softwarenya. Oke, kita buka dulu KineMaster ya. Nah, si KineMaster ini langganannya kalau per bulan 55.000, tapi kalau per tahun itu 329.000 teman-teman. Sedangkan si LumaFusion ini kita beli dengan harga 439.000 satu kali beli saja. Ya, tapi terserah ya, sesuai dengan preferensi masing-masing teman-teman. Mungkin kedepannya kalau saya ingin menggunakan KineMaster juga, saya akan membeli KineMaster walaupun langganan ya teman-teman. Nah, sekarang kita lihat fitur-fitur di dalamnya ya. Si KineMaster ini dia sudah memiliki aspek
Jadi kalau kita mau bikin project di KineMaster, kita bisa memilih 3 aspek rasio ya. Yang pertama ada 16:9, ini untuk video YouTube. Dan 9:16 ini kita bisa membuat untuk story WA, story Instagram atau TikTok ya. Nah, dan yang ketiga adalah 1:1. Ini untuk video Instagram ya. Nah, biasa saya untuk YouTube menggunakan 16:9. Nah, ini dia timeline kerjanya teman-teman ya. Di sini ada kita untuk masukkan media seperti ini teman-teman. Kita masukkan media misalkan. Nah, di sini ada ya. Nah, di sini ada watermark karena ini saya yang gratis, nggak beli. Dan fitur-fiturnya ini lengkap banget untuk KineMaster teman-teman. Ada di sini kita bisa masukkan picture in picture ya. Jadi kita bisa menempelkan teks, efek, atau misalkan media yang lain misalkan ya. Kita masukkan media yang lain misalkan. Nah, di sini ya. Jadi di atas kita bisa masukkan video atau gambar di atas video yang utama teman-teman. Bisa juga kita menggunakan green screen ya atau chroma key. Pokoknya fiturnya lengkap banget. Nah, saya nggak akan terlalu membahas KineMaster karena sudah banyak banget video-video yang membahas KineMaster ini teman-teman. Anda bisa cari di YouTube. Nah, saya akan membahas LumaFusion di sini. Nah, kenapa saya lebih memilih LumaFusion? Kalau secara penggunaan itu lebih mudah KineMaster jujur saja. Tapi karena LumaFusion ini hanya dibuat untuk aplikasi untuk OS iOS ya, hanya ada di iPad dan di iPhone. Jadi secara otomatis aplikasi LumaFusion ini lebih powerful karena memang spesifik dibuatnya ya, hanya di perangkat iOS saja teman-teman ya. Dan untuk renderingnya juga cepat banget dan hasilnya juga bagus banget teman-teman. Walaupun memang penggunaannya kita butuh penyesuaian. Di sini saya akan jelaskan singkat saja. Yang pertama di sini ada media ya, media yang di sebelah sini media yang mau kita import dalam bentuk misalkan di sini ada foto dan video misalkan kan. Terus di sini ada file, terus kita bisa import dari Google Drive, bisa dari iCloud, dan bisa juga dari mana ya. Nah, ini iCloud, Google Drive, atau dari file ya. Jadi kalau di iOS itu file dan aplikasi foto itu suatu tempat yang berbeda. Kemudian kita bisa masukkan musik, transisi, dan semacamnya juga di sini ya teman-teman. Bentar, fokusnya kabur. Oke, kemudian kita sebagai contoh kita mau masukkan video ya. Kita buat project dulu di sini di bawah, tambah misalkan project di sini. Nah, untuk aspek rasionya di sini banyak teman-teman, ada yang tadi 16:9 untuk YouTube, 9:16 untuk TikTok atau story, ada 4:3 untuk iPad ya, 3:4 juga bisa untuk potretnya. Sini banyak sekali yang 1:1 juga ada ya. Tuh kan banyak banget di sini. Lebih lengkap daripada yang di KineMaster tadi. Seperti biasa kita menggunakan frame rate 30 fps dan frame aspek rasionya 16:9 ya. Oke. Kita tambahkan ini new project. Terus di sini nah, ini yang berbeda dari KineMaster ya. Di sini sebelum projectnya kita masukkan ke sini ya, kita bisa preview dulu. Ini kalau saya sebut seperti Premiere Pro-nya versi iOS ya, Premiere Pro-nya di iPad ya, nah atau di iPhone ya. Jadi kita bisa preview dulu di sini kan. Nah, ini videonya mau masukkan, misalkan mau masukkannya mau semua, berarti tinggal drag ke sini. Atau kita mau memasukkannya cuma misalkan dari tengah-tengah nih, kita tinggal begini aja. Nah, ya kan, pindah kan. Atau kalau untuk akhirnya kita tinggal dari bawah ke atas tuh. Jadi yang diimportnya cuman yang tadi kita pilih aja gitu teman-teman. Dan ini benar-benar powerful ya, benar-benar powerful. Dan misalkan dari satu video ini kita bisa buka untuk kecepatannya ganti, terus untuk audionya besar atau kecilnya, terus juga kita bisa memasukkan efek ya di sini, animasi, terus kita bisa juga membuat tentu green screen ya, chroma key kayak tadi, terus bisa bikin blur, bisa masukin LUT juga di sini. Ini lebih lengkap sih sebenarnya, cuman memang ada penyesuaian untuk penggunaannya, tidak semudah
KineMaster ya. Kalau KineMaster saya bisa katakan mudah banget lah, gitu kan, untuk pengguna pemula ya teman-teman ya. Nah, kalau untuk ini mungkin agak belajar lagi dikit lah, tapi nggak susah-susah banget. Dan fiturnya udah lengkap banget. Kita juga bisa menseleksi, ini ada update terbaru, misalkan kita mau menseleksi beberapa video ya, beberapa potongan video di timeline, kita bisa tinggal pilih ini ya, terus kita tap dan ini sudah keseleksi, mau bisa di blok gitu teman-teman. Kalau untuk menerapkan filter-filter, misalkan kita setting nih di filter di satu potongan video ini dan kita mau terapkan juga ke beberapa video lainnya, kita juga bisa menggunakan fitur seleksi ini ya, nanti tinggal di paste aja. Mungkin itu dia teman-teman ya, videonya biar tidak terlalu panjang. Dan untuk exportnya kita juga ada pilihan ke YouTube, Vimeo, file atau ke foto ya. Di sini ada settingannya, mau sampai 4K juga ada, mau berapa 30 fps, dan banyak lagi settingannya, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Oke teman-teman, itu dia video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, bantu like video ini dan bagikan ke teman-teman kalian juga yang mungkin tertarik dengan video ini. Dan jika ada koreksi, saran, atau pertanyaan, gak perlu ragu, langsung aja tinggal komentar di bawah. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe agar channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan konten-konten yang berkualitas dan bermanfaat di masa mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.